Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi semua sahabat pedoman hidup Kristiani di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di awal tahun 2025 ini, dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru 2025 bagi kita semua. Doa saya tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti biasanya saya akan mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi satu-satunya pedoman hidup bagi kita, terutama di dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2025 ini. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita untuk mendengarkan terlebih dahulu pujian berikut ini. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan untuk kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Nats ini saya akan memberi tema untuk renungan kita hari ini, yaitu melekat pada Tuhan. Tema ini lahir dari kalimat pertama bacaan kita yang berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku. Pertanyaannya, mengapa kita harus melekat pada Tuhan? Ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa kita harus melekat pada Tuhan? Karena kita juga tahu bahwa tahun 2025 ini masih merupakan misteri bagi kita. Kita tidak pernah tahu apa yang bakal terjadi di tahun 2025 ini. Karena itu di awal tahun ini firman Tuhan datang kepada kita, memerintahkan kita untuk kita harus melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, mengarahkan kita untuk harus melekat pada Tuhan. Sebab ketika kita melekat pada Tuhan, maka kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak menghadapi tantangan dan pergumulan di tahun 2025 ini dengan sendiri. Tapi Tuhan yang bersama kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, maka kita percaya Tuhanlah yang akan meratakan setiap jalan di depan kita. Nah, ada dua hal yang akan kita renungkan terkait dengan tema melekat pada Tuhan. Yaitu yang pertama, apa arti melekat pada Tuhan? Dan yang kedua, mengapa kita harus melekat pada Tuhan? Kita mulai dengan yang pertama, apa arti melekat pada Tuhan? Kata melekat secara sederhana diartikan menjadi menempel atau menyatu dengan kuat pada sesuatu sehingga tidak mudah lepas. Ketika kita melekat pada Tuhan, maka itu artinya kita menempel atau kita menyatu dengan kuat pada Tuhan sehingga tidak mudah terlepas. Kata Ibrani yang memiliki kaitan dengan kata melekat itu adalah kashak, yang berarti hati melekat atau menempelkan hati pada Tuhan. Nah, orang-orang yang melekat pada Tuhan akan selalu memprioritaskan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, bersandar dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan, tetap percaya dan bertekun pada Tuhan di tengah situasi dan keadaan apapun. Hati, pikiran, perasaan selalu tertuju pada Tuhan, bahkan menaklukkan kehendak dirinya pada kehendak Tuhan. Melekat pada Tuhan itu juga berarti mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nah, gambaran yang mirip atau yang serupa dengan kata melekat itu adalah seperti pokok dan ranting yang diajarkan, dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Artinya, hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh hanya sekedar hubungan dekat, tetapi hubungan yang melekat satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah mengapa kita harus melekat pada Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa kita harus melekat pada Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan itu tempat perlindungan kita. Mazmur pasal 91, kalau kita baca ayat 9 sampai dengan ayat 11, di sana dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi apa alasan kita harus melekat pada Tuhan?
karena Tuhan tempat perlindungan kita. Nah, bagian ini kemudian diperluas lagi di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16 yang berbunyi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, demikian banyaknya berkat yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita atau menjadi jaminan ya, bagi kita kalau kita selalu melekat dengan Tuhan. Kemudian Yohanes pasal 15 ayat yang keempat, di sana Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kata tinggal di dalam aku di dalam terjemahan lain berkata menyatu dengan Tuhan. Itu sama artinya juga dengan menempel dengan kuat pada Tuhan dan tidak mudah terlepas. Nah, kalau kita menyatu dengan Tuhan atau menempel dengan Tuhan, maka sama seperti pokok dan ranting. Ranting akan berbuah lebat karena dia terus-menerus menempel atau menyatu dengan pokok, yaitu Tuhan, sumber kehidupan atau sumber yang memberi kita buah. Kemudian Yohanes 15 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, alasan lain kenapa kita harus melekat pada Tuhan, karena kalau kita tidak melekat pada Tuhan, maka kita akan sama seperti ranting yang terpisah dari pokok. Dan kalau ranting itu terpisah dari pokok, maka dia akan layu, dia akan kering, dan kemudian dikumpulkan orang lalu dibakar. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai penutup saya mau katakan buat kita bahwa kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Melekat berarti menempel atau menyatu sedemikian kuat dengan Tuhan sehingga tidak mudah untuk dilepaskan atau tidak mudah untuk dipisahkan. Kondisi melekat itu memungkinkan kita akan menerima kehidupan yang terus-menerus dari sang pokok, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus kita akan menerima kapasitas ilahi dari Tuhan sehingga kita bisa kuat, bisa mampu menghadapi kehidupan ini. Kita bisa menjalani kehidupan sekalipun penuh tantangan, tapi kita akan kuat melewati setiap tantangan dan pergumulan dan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari itu, dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menghasilkan buah-buah yang lebat. Nah, inilah renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan buat kita semua di awal tahun 2025 ini. Saya berdoa kiranya kita semua ambil keputusan hari ini untuk selalu melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.